warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi tabungan. Nah, tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, pilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai. Penarikannya hanya dalam kelipatan nominal tertentu dan jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk setor tabungan, seorang penabung bisa menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk, dan sebagainya yang disetujui bank. Setoran menggunakan warkat atau surat berharga lain bisa dikreditkan ke tabungan kalau warkat tersebut sudah efektif, yang artinya dapat diuangkan pada saat itu. Contoh, pada tanggal 3 Juli 2013, Aditya membuka tabungan Simaskot pada Bank Omega Semarang dengan setoran berupa uang tunai Rp1.500.000, wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Prima Cabang Malang sebesar Rp8 juta. Biaya materai untuk surat kuasanya adalah Rp6.000. Maka jurnal pada tanggal 3 Juli 2013 adalah sebagai berikut. Nah, karena kita ada wesel pada contoh soal, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat jurnal untuk warkat inkasonya. Maka kita buat debit RAR warkat inkaso diterima nilainya 8 juta. Dan ketika inkaso dinyatakan berhasil, maka kita kreditkan RAR warkat inkaso diterima sebesar 8 juta. Baru kemudian kita catat ke tabungan dengan debitnya adalah RAK Cabang Malang 8 juta, kemudian kasnya 1.500.000. Kreditnya biaya materai 6.000 dan tabungan Simaskot Aditya sebesar 9.494.000. Penyetoran tabungan tidak hanya bisa dilakukan pada bank tempat penabung membuka tabungan, namun bisa dilakukan di kantor cabang yang lain. Bila hal ini terjadi, maka akan dicatat pada rekening antar kantor atau RAK. Contoh, Aditya setor tunai untuk tabungan pada tanggal 7 Juli 2013 sebesar 6 juta dari cabang Solo. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Karena Aditya adalah nasabah cabang Semarang, maka jurnal di cabang Semarangnya adalah debit RAK cabang Solo 5 juta, kreditnya tabungan Simaskotnya 5 juta. Kemudian di cabang Solo juga melakukan jurnal karena di cabang Solo menerima setoran tunai dari Aditya. Jurnalnya adalah kas 5 juta di debit, kemudian RAK cabang Semarang 5 juta di kredit. Adapun penarikan tabungan ini hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap konter-konter cabang bank bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Penarikan di cabang lain umumnya dibatasi maksimal plafon penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan penarikan diizinkan sampai tabungan bersaldo minimal. Kartu ATM merupakan kartu tunai yang hanya bisa digunakan untuk penarikan tunai dengan menggunakan automatic teller mesin. Penarikan di cabang lain akan dicatat kepada rekening perhitungan antar kantor atau RAK. Nah, setelah melakukan transaksi tadi, maka kita wajib melakukan yang namanya mutasi rekening tabungan. Kalau dalam akuntansi keuangan, mutasi ini sama dengan buku besar, ya. Nah, maka tanggal 3 Juli ada transaksi, 7 Juli, 12 Juli, dan 22 Juli. Kita buat kolomnya seperti yang ada dalam PowerPoint. Oke. Nah, mutasi ini tujuannya adalah untuk menghitung bunga tabungan. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambah saldo tabungan. Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada saldo terendah, suku bunga tetap atau berubah. Bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah. Bila pendekatan ini yang digunakan, lamanya waktu mengendap dihitung sejak perubahan sampai terjadi perubahan bunga. Contoh perhitungan waktunya, tanggal 3 Juli 2013 sampai 7 Juli 2013, maka lama dana mengendap itu adalah 7 dikurang 3 sama dengan 4 hari. Hari pada tanggal 3 Juli 2013 diperhitungkan, sedangkan tanggal 7 Juli 2013 tidak diperhitungkan. Contoh, perhitungan suku bunga pada Bank Omega Semarang berdasarkan floating. Tingkat suku bunga tabungan pada bulan Juli adalah sebagai berikut.
Tanggal 1 Juli tingkat suku bunga 3%, 10 Juli 4%, 20 Juli 3%, dan 25 Juli 5%. Jika diminta untuk menentukan bunga yang diperoleh Aditya pada bulan Juli 2013, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu mutasinya, ya mutasi yang tadi. Baru kemudian kita hitung bunganya. Nah, dalam mutasi kita hanya memiliki 4 transaksi, yaitu tanggal 3 Juli, 7 Juli, 12 Juli, dan 22 Juli. Maka untuk menghitung bunga hariannya, kita lihat berdasarkan transaksi. Transaksi tanggal 3 Juli yang berakhir di tanggal 6 Juli, karena tanggal 7 Julinya ada transaksi baru, itu memiliki saldo 9.494.000. Maka bunganya berada di 3%. 3% itu karena tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Juli masih berada di area tingkat suku bunga tabungan 1 Juli, yaitu 3%. Nah, kemudian tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli ini juga sama, ya. 7 Juli ini berakhirnya berarti di 11 Juli dengan nilai saldonya adalah 14.494.000. Dia menggunakan dua bunga, yaitu 3% dan 4%. Kenapa? Karena tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Juli itu berada di tanggal 1 Juli dan 10 Juli untuk bunganya. Nah, maka bisa dilihat di sini tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 atau cut off-nya, ya, di tanggal 10. 10 kurang 7 maka hasilnya adalah 3, hari bunganya kalinya 3%. Kemudian dilanjut dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Nah, berarti 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, 2 hari ini dikalikan bunganya adalah 4%. Berlaku sama untuk tanggal 12 Juli dan 22 Juli. Perhitungan bunga berdasarkan namanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap. Dengan menggunakan contoh sebelumnya dan tingkat suku bunga tetap 4%, maka dapat ditentukan bunga sebagai berikut. Nah, dari mutasi tabungan tadi kita hitung saldo hariannya dengan bunga tetap. Yang namanya saldo harian berarti kita hitung berdasarkan jumlah hari terjadinya transaksi. Berarti tanggal 3 Juli itu berakhir di 7 Juli. Maka 7 dikurang 3 ketemu harinya adalah 4. Kemudian saldonya menggunakan saldo tanggal 3, suku bunganya adalah 4%. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Juli kita langsung hitung harinya karena tidak ada fluktuatif bunga. Maka 7 Juli 12 dikurang 7 ketemu angka 5 hari, maka menggunakan saldo tanggal 7 suku bunganya adalah 4%. Berlaku untuk tanggal 12 dan juga tanggal 22 Juli. Kemudian, perhitungan suku bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dengan suku bunga berjenjang. Nah, perhitungan bunganya adalah karena bulan Juli adalah 31 hari, maka 31-nya kita bagi 360 atau 1 tahun dikali dengan 6.994, ini adalah saldo terendah dikali 2%. Kenapa 2%? Karena di sini ada ketentuan bunga. Karena dia berada di 0 sampai 10 juta, maka dia menggunakan 2%. Jika dia seandainya jumlahnya adalah 15 juta saldo terendahnya misal, maka yang kita gunakan adalah suku bunga 3%, karena 15 juta itu berada di antara 10 juta sampai dengan 20 juta. Itulah untuk perhitungan bunga. Selain bunga, kita juga punya hadiah. Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan. Kemampuan ini tercermin dari posisi saldo tabungan di neraca cabang. Semakin besar suatu cabang menghimpun dana tabungan, maka semakin besar porsi biaya hadiahnya. Sebaliknya, semakin kecil saldo tabungan di neraca cabang, maka semakin kecil kontribusi untuk menanggung biaya hadiah. Total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang, ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian ini adalah pajak yang ditanggung bank. Bila pajak ditanggung pemenang, maka pajak tidak diperhitungkan bank. Nilai hadiah undian sebelum sumbangan sosial berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari posisi saldo tabungan bank yang bersangkutan. Sumbangan sosial sekitar 10% dan pajak undian sekitar 25%. Contoh, Bank Ekspres Utama berkantor pusat di Surabaya mempunyai cabang di Gresik, Malang, Kediri, dan Jember. Pada tahun 2013 akan mengadakan undian berhadiah untuk tabungan Prima Utama. Undian akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
Posisi saldo prima utama per 31 Desember 2012 sebesar 12.750 juta rupiah. Nilai hadiah sebelum sumbangan ditentukan 0,4% dari posisi saldo tabungan tersebut. Sumbangan sosial melalui pemerintah 10% dari nilai hadiah. Pajak undian 25% ditanggung bank. Perhitungan hadiahnya adalah sebagai berikut. Nilai hadiah sebelum sumbangan sosial itu adalah 12.750 juta dikali 0,4%, maka didapat 51 juta. Sumbangan sosial sama dengan 10% dikali 51 juta, maka nilainya adalah 5.100.000. Pajak undiannya 25% dikali 5.100.000, maka nilainya menjadi 12.750.000. Maka dijumlahkan, kemudian dikurang pajak, didapat hasilnya adalah 68.850.000. Nggak dikurang ya, ini ditambah semua. Nilai hadiah, kemudian sumbangan sosial, pajak undian ditotalkan jumlahnya menjadi 68.850.000. Nah, biaya yang harus dilimpahkan ke cabang secara proporsional dapat dilihat pada keterangan. Untuk mencari porsi, maka kita contohkan misal Surabaya. Itu kita bagi posisi saldo Surabaya atau cabang Surabaya dengan total saldo secara keseluruhan, yaitu 4.250 juta dibagi 12.750 juta, maka ketemu porsinya 0,3334. Karena hadiah ini dibagi 2 kali atau diadakan 2 kali dalam setahun, maka 68.850 ini kita kali dengan 0,334. Jadi per semesternya ini atau selama 6 bulan nilainya menjadi 22.950.000. Maka per bulannya, karena tadi diundinya adalah 2 kali dalam setahun, maka dibaginya adalah 6. Jadi sebulannya itu 3.825.000. Nah, ini adalah pencatatan biaya promosi berupa hadiah. Oke. Di kantor pusat Surabaya untuk pembelian hadiah, jurnalnya di debit ada biaya promosi dibayar di muka, RK cabang Gresik, RK cabang Malang, RK cabang Kediri, dan RK cabang Jember. Ya, nilainya ini berdasarkan perhitungan di tabel sebelumnya. Kreditnya adalah kas, nilainya 68.850.000. Nah, untuk masing-masing cabang juga melakukan penjurnalan dengan jurnal yang sama, yaitu debitnya biaya promosi dibayar di muka, kreditnya RAK kantor pusat Surabaya. Nah, nilainya adalah berdasarkan perhitungan di tabel sebelumnya. Kemudian pencatatan biaya promosi yang dibayar di muka, baik kantor pusat maupun cabang melakukan jurnal yang sama, yaitu dengan jurnal debit biaya promosi, kreditnya biaya promosi di muka. Nah, ini juga berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel sebelumnya untuk angka masing-masing jurnal yang ada di kantor cabang maupun kantor pusat. Kemudian, bila dalam undian terdapat penabung yang memenangkan hadiah, maka cabang akan mendebit rekening antar kantor pusat dan mengkredit rekening tabungan nasabah yang bersangkutan. Pencatatan seperti ini dilakukan karena pada saat pembagian hadiah, asumsinya dana promosi telah di-pool di kantor pusat sebagaimana ditunjukkan dalam jurnal di atas, sehingga pada saat pembagian ke nasabah, kantor cabang meminta ke kantor pusat. Kita contohkan. Contoh, Indra Prasetya, nasabah tabungan prima utama cabang Gresik, memenangkan hadiah utama sebesar 25 juta rupiah. Nah, maka pencatatannya pada saat pelimpahan ke rekening nasabah adalah sebagai berikut. Di cabang Gresik dilakukan penjurnalan dengan debitnya adalah RAK kantor pusat, nilainya 25 juta, kreditnya tabungan Indra Prasetya bertambah sebesar 25 juta. Maka di kantor pusat juga dilakukan jurnal, yaitu debitnya biaya promosi nilainya 25 juta, kreditnya adalah RAK cabang Gresik nilainya 25 juta. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua, dapat diserap dengan baik apa yang sudah saya jelaskan. Oke, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.